Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, ananda solih-solihah semua. Masih ingat dengan suara ini? Oke, kita akan mulai mempelajari masuk ke kelas IPS ya. Kita fokus, silakan disiapkan dirinya. Mungkin sambil ngopi-ngopi atau sambil minum coklat hangat ya di pagi kali ini, atau sambil sarapan boleh, kita santai sambil mendengarkan suara ustazah. Oke, ananda semua, silahkan yang punya buku paket kan ya, mudah-mudahan punya ya, ustazah berharap punya. Oke, silahkan dibuka buku paketnya pada halaman 24 ya, supaya kita ada feedback atau saling sambung menyambung ya, untuk saling sambung menyambung menjadi satu ya, menjadi satu tema, jadi nyambung. Oke, sekarang kita akan mempelajari mengenai keadaan alam Indonesia. Namun sebelumnya, innamal a'malu binniyat, semuanya dilihat dari niat ya. Nah, maka kita luruskan niat kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ananda semua. Nah, kita akan mempelajari mengenai tiga tiga subbab yang akan kita bahas kali ini, yaitu mengenai kondisi geologi Indonesia, bentuk rupa bumi, dan keadaan iklim. Nah, kondisi geologi Indonesia. Secara geologi, posisi Indonesia ini terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik. Ada yang tahu? Yang pertama adalah Indo-Australia, yang kedua adalah Eurasia, yang ketiga adalah Pasifik. Nah, untuk Indo-Australia dan Pasifik ini, lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Nah, kemudian yang Eurasia dan Pasifik ini merupakan tumbukan di daerah utara Papua dan Maluku ya. Itu sudah terdapat di dalam buku ya. Nah, kemudian tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan. Nah, yang ini tidak ada di buku. Oke, jadi lempengan ini membentuk suatu rangkaian pegunungan yang sebagian ini menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Nah, ananda tahu semua bahwa Indonesia memiliki banyak sekali gunung ya, dan barisan gunung-gunung itu disebut dengan pegunungan dengan berbagai macam ketinggian ya. Ada pegunungan yang tinggi, ada pegunungan yang rendah. Nah, dan sebagian dari gunung-gunung itu, sebagian besarnya itu adalah statusnya aktif ya. Maka Indonesia ini termasuk ke dalam negara yang rawan terhadap letusan gunung Merapi gitu ya, dan juga gempa bumi tentunya. Kita melihat mengenai petanya, ini petanya. Peta ketiga lempeng yang Indonesia terletak di dalam pertemuan tiga lempeng ini. Nah, ustazah, lalu apa sih yang merah-merah ini yang di sepanjang garis pulau-pulau? Oke, ini adalah gunung-gunung, pegunungan. Ini disebut dengan pegunungan ya. Itu merah semua. Oke. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan paparan. Apa sih paparan itu? Paparan ini merupakan wilayah laut dangkal yang menghubungkan wilayah daratan besar. Indonesia terletak di antara dua paparan besar, yaitu paparan Sahul dan paparan Sunda. Nah, paparan Sunda ini berada di daerah Indonesia bagian barat yang berhubungan langsung dengan benua Asia. Nah, kemudian untuk paparan Sahul
berada di Indonesia bagian timur yang berhubungan langsung dengan benua Australia. Ya, di ujung genteng, tahu pantai ujung genteng? Nah, itu kalau Ananda pernah ke sana, itu sebelah sana seberangnya pantai ujung genteng itu akan nampak terlihat lampu-lampu ya. Ternyata itu lampu itu merupakan sudah negara Australia loh Ananda semua. Nah, ayo main ke ujung genteng yang belum. Oke, kita lihat. Di sini ada paparannya, paparan Sunda dan paparan Sahul. Nah, lalu ini apa sih line itu garis ya? Ada garis yang disebut dengan Ustazah sebut apa namanya? Melafalkan secara aslinya ya, walace. Oke, garis walas. Walas ini merupakan ada di antara paparan Sunda, jadi di antara paparan Sunda dan paparan Sahul ini terdapat wilayah yang disebut dengan zona transisi. Nah, zona transisi itu juga disebut dengan transisi, itu artinya perpindahan ya. Zona perpindahan. Nah, garis walas ini yang dimaksud, tapi kita di sini akan bahas tentang garis walasnya saja. Garis walas ini merupakan garis yang membatasi flora dan fauna yang berbeda antara bagian timur Indonesia dengan bagian barat Indonesia. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia secara rinci. Oke. Nah, namun garis ini juga ternyata juga bisa memperlihatkan bentuk fisiografi. Fisiografi itu bentuk fisik yang berbeda antara bagian timur dan barat Indonesia. Jadi secara jelas bentuknya itu berbeda antara barat dan timur. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke bentuk rupa bumi Indonesia. Bentuk rupa bumi Indonesia itu ada dua. Yang pertama disebut dengan relief daratan. Dan yang kedua adalah relief dasar laut. Kita ke relief daratan. Relief daratan ini kalau digambar ada 7, namun Ustazah mengikuti buku di sini ada 9 ya. Oke, ada 8. Nah, ini ada dataran rendah. Di sini dataran rendah ya, tidak tinggi, dan juga ada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini walaupun disebut dengan dataran tinggi tapi dia memiliki permukaan yang rata. Ya. Jadi tidak berbentuk kerucut seperti gunung, tidak. Nah, juga ada gunung. Gunung itu berbentuk kerucut. Ya. Lalu pegunungan itu barisan ya. Pegunungan itu rangkaian dari beberapa gunung dengan ketinggian yang berbeda. Nah, kalau pegunungan itu sendiri dapat dibedakan menjadi 3 jenis, Ananda. Yang pertama ada pegunungan tinggi. Nah, pegunungan menengah dan ada pegunungan rendah. Nah, itu disebut dengan pegunungan. Jadi, barisan pegunungan itu tidak sama tingginya gitu ya. Ada yang rendah, ada yang tinggi dan ada yang menengah. Kemudian ada bukit. Di sini tulis perbukitan karena lebih dari 1 bukit. Dan itu letaknya tidak lebih tinggi tidak lebih tinggi dari dataran tinggi. Ya, jadi di bawah dataran tinggi. Kemudian ada lembah seperti jurang ya. Nah, kemudian ada ngarai juga. Nah, di sini tidak ada. Ngarai ini adalah lembah yang dalam dan sempit dengan lereng yang curam. Kalau di Semarang, kalau ada yang orang Semarang itu ada yang disebut dengan Green Canyon ya. Itu semacam seperti banyak lembah seperti ini, tinggi menjulang gitu ya. Nah, di contoh ngarai di Indonesia ini adalah di Sumatera Barat ada. Nah, kemudian ada pantai, tentu pantai Ananda tahu semua ya.
kita masuk ke relief dasar laut. Relief dasar laut ini ada berapa? Silahkan dihitung. Oke. Yang pertama ada yang disebut dengan dangkalan. Dangkalan atau shelf atau paparan benua. Nah, kalau di sini disebut dengan landasan benua. Ini yang disebut dengan landasan benua. Ya. Jadi, jangan kira di dalam laut itu hanya sekedar terumbu karang, ikan, ataupun air saja yang berada di atasnya. Tapi juga ternyata ada ininya, ada dangkalan atau paparan benuanya. Gitu, yang kedalamannya antara 0 sampai 200 meter. Nah, kemudian ada yang disebut dengan lubuk laut. Ini disebut dengan lubuk laut atau basin. Agak cekung, agak ke bawah gitu ya, menjorok ke bawah sedikit. Nah, kemudian ada yang disebut dengan gunung laut. Gunung laut di sini apa sih namanya? Disebut dengan seamount. Ini dia gunung laut ya. Ya, kemudian ada palung laut. Palung laut ini dia lebih ke dalam ya. Lebih ke dalam karena dia juga memiliki lereng yang curam. Ini dia, sangat curam sekali. Nah, di mana sih ada palung? Kita bisa menemui palung itu di mana? Contoh palung itu di Indonesia ada di Trog Sunda di selatan Pulau Jawa. Ustazah juga belum pernah ke sana ya. Oke. Selanjutnya ada ambang laut. Ambang laut atau dasar laut ya, yang mencuat kemudian memisahkan perairan yang satu dengan perairan yang lain. Itu yang disebut dengan ambang laut. Kemudian ada punggung laut. Nih, ini dia yang disebut dengan punggung laut. Kemudian ada alur-alur laut. Alur-alur laut itu adalah relief dasar laut yang berupa lembah-lembah sungai yang mengalami penenggelaman. Jadi di antara sini. Di antara semua ini terdapat alur-alur laut. Oke, kemudian kita masuk ke keadaan iklim yang ada di Indonesia. Nah, iklim di Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 3 faktor yang mempengaruhi iklim Indonesia. Yang pertama adalah letak Indonesia yang berada di garis apa? Garis khatulistiwa, yang menyebabkan Indonesia ini memiliki iklim tropis, ya. Dan yang kedua, bentuk Indonesia yang berbentuk kepulauan ya, dan memiliki lautan yang sangat luas. Itu mempengaruhi juga terhadap iklim yang berada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah letak Indonesia yang berada di antara benua Asia dan Australia ya. Itu yang mempengaruhi iklim yang ada di Indonesia. Iklim di Indonesia ini ada 3. Yang pertama iklim musim. Musim itu yang disebut dengan muson ya. Ada 2 angin muson yang ada di Indonesia, yaitu angin muson barat laut dan angin muson tenggara. Dan itu sifatnya berbeda-beda. Angin muson barat laut itu sifatnya basah ya. Sifatnya basah. Lalu kapan sih Ustazah ada angin muson barat laut itu? Nah, angin muson ini bertiup antara bulan Oktober sampai April. Nah, pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim penghujan. Maka pada saat musim penghujan itu berarti ada angin muson barat laut. Kemudian ada angin muson tenggara. Nah, Anda bisa membaca ini di buku juga ya. Nah, angin muson tenggara ini merupakan angin yang bertiup antara bulan April sampai Oktober yang sifatnya kering. Artinya saat Indonesia mengalami musim kemarau. Ya, jadi cuma ada 2 musim hujan dan musim kemarau. Kemudian yang kedua adalah iklim tropis tentu. Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Nah, akibatnya Indonesia ini termasuk daerah tropika atau panas.
Nah, keadaan cuaca di Indonesia yang rata-rata panas mengakibatkan negara Indonesia ini beriklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis itu apa saja? Yang pertama, ciri-cirinya itu suhu udara rata-rata tinggi, ya. Yang kedua, amplitudo suhu rata-rata tahunan 1 sampai 5 derajat Celcius. Ya, kemudian tekanan udaranya rendah. Yang keempat adalah hujan banyak dan lebih banyak di daerah lain di dunia. Jadi terjadi hujan itu lebih banyak gitu ya, intensitas atau tingkat keseringannya gitu. Sering hujannya dibandingkan negara lain. Yang ketiga ada iklim laut. Iklim laut ini sebagian besar wilayah daratan Indonesia dikelilingi oleh laut dan samudra, maka ada yang namanya iklim laut. Oke, Ananda semua sampai di sini dan juga tidak lupa Ustazah memberikan bonus kepada Ananda. Bonusnya adalah membuat rangkuman materi dari buku paket IPS halaman 24 sampai 28. Nah, rangkuman materi ini bersifat mandiri. Jadi, Ustazah akan memberikan kepercayaan Ananda untuk membuat rangkuman materi di buku tulis. Lalu dikumpulkan nanti apabila mudah-mudahan kita segera bertemu ya, bertatap muka. Hati-hati loh, ini dicatat setiap materinya sama Ustazah. Ustazah sudah memberikan materi ataupun maksud Ustazah sudah memberikan tugas berapa kali dan tugasnya apa saja, Ustazah tentu punya catatannya. Oke ya Ananda semua, sekian dari Ustazah. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.